Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh waduh waduh. Oke, sebenarnya lu tahu nggak sih dengan penampilan yang seperti ini, gue tuh kenapa gitu kan pertanyaannya, karena kita lagi di fase bear market ya, otomatis gue harus memakai ya you know lah gitu kan, itu bakalan memakai beruang, wis wis wis, beruangnya menarik banget gak sih? Oke, pada intinya nggak pasaran gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kali ini gue bakalan nemenin kalian dengan berbagai informasi tentang updatean bagaimana perjalanan market kripto di minggu ini ya, di minggu ini, oke? Karena ada beberapa hal, data, dan informasi yang gue bakalan share ke kalian. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian gimana nantinya kalian eksekusinya di lapangan seperti apa. Kalau kalian mau tahu terus informasi update terbaru dari dunia perkriptoan currency, ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, support gua untuk menuju di 25.000 subscriber, karena gue bakalan bagi-bagiin ke kalian 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Ya, masing-masing bakalan dapetin 1 juta. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, apa nih Bang yang bakalan Abang informasiin ke kita? Tenang, tenang, tenang. Yang pertama, sebelum kita masuk ke price action dan kita bakalan bedah, ya, gue mau informasiin ke kalian untuk kondisi saat ini dari segi eee, apa ya, market itu sendiri ya. Kalau misalkan kalian melihat di market ini yang trending itu adalah Ethereum, PancakeSwap, dan XRP. Dan kita udah tahu bersama XRP ini gila-gila ya, udah ngasih cuan ke para holders ini tuh luber gitu kan. Aduh, pokoknya amazing ya, amazing sekali. Aduh, kan pentok gue. Saking semangatnya gue anjir gitu kan. Oke, dan kalau misalkan kita melihat dari segi penurunan saat ini kan memang lagi masa-masa apa namanya, kayak labil, sideways segala macam mungkin dilihat, atau memang trennya memang lagi negatif, mood untuk masuk pun juga sebenarnya rada-rada nggak terlalu bagus gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita melihat dari sini ya, Bitcoin itu mengalami 3,49 penurunan, Ethereum 3,91, dan yang lain tuh 0,00 seperti itu ya. Jadi kurang kurang bergairah ya market saat ini. Dan kalau misalkan pun kalau kita sinkronkan dari apa namanya, emosional atau psikologis daripada para trader atau para bandar atau apapun itu, saat ini masuk di fase extreme fear ya. Maksudnya fasenya extreme fear itu kemarin kalau misalnya kalian perhatikan di era pertengahan ini, dia masih di angka 24%. Dan apa yang terjadi di hari ini kita diberikan ya, yaitu di 21% guys. Wah, ini lumayan banget ya. Dan sedikit catatan, memang sebenarnya ini tuh adalah karena saat ini di luar negeri itu memang masih apa namanya, nuansa-nuansa weekend gitu, dan lu tahu sendiri kan, namanya juga para trader, siapa tahu ada ayah yang sayang suami, ayah yang sayang suami, gay kali. Enggak. Pada intinya guys, mungkin yang sayang istri, yang sayang keluarga, jadi uangnya ditarik di buy cash gitu, maksudnya uang cash dijadikan uang cash, habis itu mungkin dibeliin tas istrinya, dibeliin anaknya robot Power Rangers, atau nonton One Piece film Red gitu, kita nggak tahu guys ya, seperti itu. Pada intinya memang saat ini tuh lagi penurunannya, apa namanya, mood untuk masuk itu kurang banget guys. Dan data yang ketiga yang gue bakalan share ke kalian adalah ini, dan ini juga menjadi tolak ukur pondasi gue ya. Oke, apa aja sih Bang sebenarnya data-data yang bakalan kita laluin di minggu ini ya, di minggu ini. Oke, apa? Yang pertama adalah tanggal 27 atau besok ya, besok itu bakalan ada FOMC member master speak. Jadi kayak bakalan ada speak up tentang dari member FOMC itu gitu kan. Dan habis itu bakalan disusul di jam 18.30 atau maghriban lah gitu ya. Itu si Jempol atau si Jerome Powell itu bakalan speak up guys. Dan lu tahu apa yang terjadi, yang biasanya kalau misalkan si Jempol ini mau speak up atau udah pas di saat dia ngobrol, wah itu gila. Market itu bener-bener volatil banget guys, bener-bener kayak boom 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 kayak gini loh. Aduh, kalau hati kan gitu kan. Nah, kalau ini tuh boom boom, waduh gila sih. Lu aja kayak kemarin kalau misalkan kalian lihat yang pas dia ngobrol
tentang kenaikan suku bunga atau regulasi gitu kan yang 75 bps itu, eh udah tuh gue nggak tahu lagi guys gimana volatilnya. Wah, para trader tuh banyak banget guys yang ancur-ancuran di situ ya gitu ya. Dan sedikit catatan pun ya, gue jarang banget bermain kalau misalnya ada event atau obrolan yang kayak gitu, gue jarang banget masuk ya seperti itu. Karena ya takut aja, ngeri gue, ngeri ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya gue lebih dengan kondisi mental gue yang masih saat ini tuh belum belum terlalu apa ya, belum terlalu normal gitu, belum terlalu normal kembali gitu kan. Jadi akhirnya gue kayak mikir ya udah gue close dulu. Karena kenapa guys? Salah satu faktor terbesar para trader itu adalah sebenarnya kecanduan itu gila. Ini kalau udah candu, udah menang, wah kalau itu nggak diatur guys, wah itu gila. Wah gue bakal masuk lagi, giliran loss. Waduh, gue intinya gue bakalan balas dendam. Intinya pas di saat pasang lagi di harga baru, pasti bakalan naik, profit segala macam. Akhirnya apa guys? Wah udah rugi, emosional keganggu, mentalnya juga keganggu. Akhirnya udahlah. Oke, kok lari kemana-mana ya? Oke, terus itu ya. Nah, ternyata guys, gue baru tahu di minggu ini itu rada-rada. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian ya, di sini di tanggal 28 atau lusa itu gila guys. Si Jerome Powell itu bakalan speak up lagi di jam 21.15 atau di jam 9:15 malam ya. Wah, ini double job nih guys. Wah, ini double 2 kali ya jadinya. Jadi hari eh, tanggal 27 dan tanggal 28 besoknya dan lusa itu mereka bakalan speak up. Dan data apa aja sih sebenarnya dia bakalan ada juga nih yang penting-penting, yaitu di CB Consumer Confidence ya, itu nih bakal dikasih bintang 3, pending home sales bintang 3 ya. Jerome Powell udah pasti bintang 3, crude oil inventories ya, itu bintang 3 juga. Dan kalian bakalan bisa coba, kalau kalian Dior atau riset segala macam, kalian buka aja investing.com ekonomi terus slash kalender, udah kalian bakalan dapat data-data ini. Ya, seperti itu. Kalian bisa, intinya saat ini sebenarnya di minggu ini itu banyak banget data dan banyak banget fakta kalau pergerakan market tuh lagi-lagi wah kayak gini-gini guys. Dan kalaupun misalkan kalian melihat di sini gue bakalan sebelah kanan ini ya, atas gue nih, ya atas gue di sini, ya di sini ya, ini atas gue. Itu kalau kalian lihat gue bakalan bahas itu. Ini gila merah-merah semua guys. Ada apa gerangan gitu kan? Oke, tenang aja kita bakalan bahas. Dan ya kali ini gue bakalan ngasih data ke kalian yang sebenarnya kita harus pahami gitu kan. Yang pertama adalah data ini guys. Jadi data ini tuh sebenarnya mempengaruhi juga kalau misalkan kalian perhatikan ya. Nih, udah bagus belum ya layarnya? Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan ada ternyata momen di mana tuh ini tuh tidak pernah bergerak sedikit pun ya. Dana-dana ini tuh nggak pernah bergerak sedikit pun, ini yang gua merah-merah ini, yang gua klik-klik ini. Itu dari 2022, 2010 itu data itu nggak bakalan bergerak guys ya. Maksudnya uang itu nggak bakalan bergerak. Jadi intinya orang ternyata banyak yang nge-hold uangnya atau menahan uangnya di dalam dunia cryptocurrency. Adapun pernah di sini nih, ini price-nya kan ini, layar-layar ini yang naik bukit-bukit gunung itu. Kalau misalkan kalian melihat ya di tahun 2015 bulan Juni memang saat itu penurunannya signifikan, dan kalau misalkan kalian lihat juga menurun, habis itu kita bakalan rebound. Sama juga di bulan Oktober 2016 sama juga mengalami penurunan, dan fase penurunannya habis itu diangkat menuju ke naik lagi gitu kan, ngepam lagi gitu. Nah, ada satu cacat yang sebenarnya di sini adalah di saat ya di sini bulan Agustus 2018 penurunan ya, tapi di sini guys masih nggak terlalu dominan penurunannya, habis itu drop tapi volumenya gede gitu kan. Habis itu baru di sini, dan ya habis itu diulang lagi di bulan Juli 2020 turun, habis itu kita di bawah naik. Nah, ini sebenarnya menjadi indikasi bahwa sebenarnya yang paling penting adalah ya mental kita. Apakah kita masih benar-benar sehat apa enggak gitu kan dengan kondisi ya saat ini. Ya wajar-wajar aja kalau misalkan dunia lagi kacau, ekonomi juga lagi kacau, ya udah wajar-wajar aja seperti ini. Ingat, sebenarnya poin utama di dalam dunia investasi adalah mental. Kalau mental kalian masih siap dan dana kalian pun juga masih aman, udah
kalian bakalan berhasil di dunia investasi, mau dimanapun. Warren Buffett guys, nggak menikmati uangnya di saat lagi pasar berinvestasi. Itu lama banget. Mau 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, baru dia nikmati ya saat ini. Ngerti gak sih? Jadi kalau ada yang bilang, wah beli hari ini, ngopam besoknya, wow pengen gue jitak anjir sumpah yang kayak gitu-gitu. Nggak bagus. Oke, seperti itu. Oke, terus nah kita bakalan masuk ke price action-nya aja biar nggak terlalu lama durasinya ya. Biar juga kalian nggak terlalu takut melihatnya. Aduh. Sipak tipak tipung deng. Maiden Bilek gitu ya. Oke, saat ini kita bakalan melihat time frame 1 minggunya dulu dan di sini sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik kalau misalkan kalian perhatikan. Ya, kita ketahan di area ini guys ya. Kita ketahan di area ini ya, di area sini. Dan Bang, kenapa tertahan di area ini? Emang penting ya gitu. Kalau misalkan kalian perhatikan, ya ini adalah sebenarnya di angka di mana kita tuh pernah menembus ya di area sini nih. Set dan ketahan di area sini dan ketahan lagi di area sini. Oke, dan apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dan kita diberikan ya yaitu adalah nih. Yang terjadi adalah kita masih diberikan udara bebas ya. Harusnya memang dia bakalan upgrade dulu ke atas ya. Habis itu mini ya seperti intinya di area sini dulu lah. Kalau misalkan masih seperti itu berarti market masih aman guys, masih tertahan. Tapi kalau sudah jebol di area harga ini ya, wait gue kasih harga. Kalau sudah jebol di angka ini 18.500 sinilah 18.300 udah jebol guys, udah nggak ada lagi penahanan di area bawah selain di harga yang tadi kita pernah bahas 17.500 dan 16.000, 15.000, 13.000, 12.000. Intinya di area-area situlah ya. Itu kalau untuk di satu di weekly-nya gitu kan. Kalau misalkan kita masuk di time frame 4 jam ya, kalau misalkan kalian masuk di time frame 4 jam, sebenarnya ada satu hal yang sangat-sangat menarik banget. Wait guys, wait. Oke. Nah, ini juga sebenarnya menjadi tolak ukur ya kenapa sebenarnya kita tuh lagi di fase nih. Oke. Sebenarnya itu udah apa ya? Udah per tag video ini tuh udah menjadi tren bagus guys sebenarnya kalau misalkan kalian melihat. Kalau misalkan kita melihat di sini, wait ya. Oke. Nah, kronologisnya gimana? Kalau misalnya ini kan udah naik nih, otomatis kita bakalan diajak langsung ke atas dulu. Maksudnya gimana? Wait. Ya kan udah naik melewati area itu ya, otomatis kita bakalan dinaikin dulu ya, entah kemana kita naikin habis turun, habis itu kita mulai masuk ke area fase ini guys ya, fase di titik ini. Dan harganya juga bakalan ya di sini dulu nih, di harga 20.000 harusnya ya. Yang dulu gue pernah bahas hari-hari lalu, 20.000 tuh angka menjadi titik momok sebenarnya yang paling harus mereka dilewatin dulu ya. Nah, habis itu kalau misalkan dia turun ke bawah ya, melewati ini guys ya, otomatis kayak gini habis itu mengalami penurunan. Harusnya kayak gitu. Itu opsi yang kedua sebenarnya ya. Nah, tapi kita melihat dulu ya bagaimananya, tapi kalau misalnya kita melihat di sini sih kayaknya bakalan eh, ada hawa-hawa segar gitu. Tapi yang nggak tahu besok gimana obrolan daripada si Jerome Powell seperti apa, dan itu juga bakalan mempengaruhi market. Dan ya, kalau kalian misalkan perhatikan dolar ya, kalau misalkan time frame 1 minggu ya, dolar gila guys, naiknya boom. Dan kalian sudah pasti tahu ya, kalian sudah pasti tahu sebenarnya hukumnya adalah ketika dolar naik otomatis stock market itu pasti bakalan tertekan. Dan satu hal yang kalian harus perhatikan di sini ya, di SPX sendiri ya, ini bakalan tertahan di EMA 200-nya ya. Ini di sini nih. Dan itu juga menjadi titik tertahannya di situ. Tapi yang paling parah adalah Dow Jones guys nih. Dia sudah mencoba untuk wait ya nih. Kalau misalkan perhatikan bam jebol guys. Cuman ini jebol ya, melewati EMA 200-nya jebol, dan ini kayaknya kita bakalan harus melihat dulu bagaimana di pattern
selanjutnya, bar selanjutnya kita harus melihat dulu konfirmasi apakah itu fake doang atau apa segala macam ya. Kita bakalan harus melihat dulu itu. Ya, seperti itu pembahasan kita kali ini dan, oke. Sebenarnya adalah alasan gua kenapa gua share, plan 1 minggu ke depan ini kan kita bisa prediksi ya, maksudnya kita bisa analisa apa aja sih sebenarnya bakalan yang, mempengaruhi market, data apa aja, di hari apa aja, jam berapa aja. Kalau kalian mau bermain di sana silahkan, enjoy aja dengan permainan seperti itu ya. Dan adapun kalau misalnya kalian, "Bang, kayaknya gue nggak mau dulu deh masuk." Ya udah nggak apa-apa, kalian slow down dulu, santai dulu, ngudut dulu, ngopi gitu kan. Atau jalan jalan dulu bareng pacar kalian, atau menikmati staycation dulu sama istri kalian, segala macam. Santai aja, enjoy pokoknya buat aja gimana caranya tuh kita berinvestasi tidak terlalu menakutkan. Udah seperti itu. Kalau misalkan mental kalian, "Aduh kayaknya mental gue masih belum bisa masuk deh, belum bisa berpikir rasional, belum bisa apalah, belum bisa fokus," segala macam. Udah, mending tutup laptop lu, HP lu jauh-jauhin dulu ya segala macam, udah lu main mabar kek atau lu main apa kek gitu, terserah gitu kan. Ya, yang penting sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa cuan kan, itu intinya. Kalau misalkan kalian berprinsip, "Kayak gue bisa cuan deh hari ini," ya udah masuk gitu. Tapi kalau misalnya enggak, jangan dulu guys, jangan, santai, sabar segala macam. Udah, intinya jangan pernah terburu-buru, jangan pernah FOMO, dan jangan pernah rakus. Solusinya cuman itu aja ya. Selamat, beraktivitas, dan ya, sorry banget gue telat banget update-nya, harusnya pagi hari sih sebenarnya gue update-in ke kalian. Dan saya sorry banget ya, seperti itu. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan support gue guys. Huh huh huh. Oke, titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gue Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.